Halo pendengar Siniar Sehari-hari sekalian, kembali lagi di episode terbaru Siniar Sehari-hari yang naik audio videonya di channel YouTube Tias Hermantio. Just in case kalau teman-teman nggak mengikuti Siniar ini, jadi Siniar Sehari-hari pada episode kali ini merupakan episode berapa ya? Dua episode terakhir sebelum season 1 berakhir. Jadi ini merupakan episode yang sudah di ujung lah ya gitu, udah hampir habis di Senior Sehari-hari di season 1. Nah, kebetulan episode yang akan kita bahas kali ini dan yang akan aku angkat adalah berkaitan dengan hal yang lagi rame di pekan-pekan ini atau di minggu-minggu ini atau bahkan minggu-minggu sebelumnya, yaitu soal kebijakan pulang kampung atau mudik serta cuti bersama yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Indonesia. Ini menarik karena setelah 2 tahun kita nggak bisa mudik, nggak bisa merayakan hari raya lebaran di rumah, nggak bisa pulang kampung, akhirnya sekarang diizinkan untuk pulang kampung dengan beberapa pengaturan. Nah, gimana sebenarnya pengaturannya dan kemudian bagaimana kira-kira kita harus menanggapinya. Nah, nanti kita akan coba bahas di sinar ini dan semoga nanti apa yang datang dari aku, dari opiniku bisa kalian tambahkan, bisa kalian perkaya ya dengan opini dan yang kalian tahu juga soal kebijakan, bisa langsung drop di kolom komentar di bawah. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Cek. Selamat datang di Siniar Sehari-hari bersama kembali gua Tias Hermantio, host kalian di sebuah siniar yang akan selalu hadir 2 hari sekali di Spotify dan ada di YouTube juga kalau kalian penasaran ya. Tapi versinya masih audio video, belum full video gua ngomong gitu. Nah, siniar ini sebenarnya episode kita kali ini tuh merupakan episode terbaru yang kebetulan adalah 2 episode terakhir sebelum sebelum siniar ini berakhir di season 1. Jadi ini kalau nggak salah episode 29. Nah, siniar ini kan akan berakhir di episode 30. Nah, jadi ini 2 episode terakhir sebelum episode terakhir. Gitu. Nah, seperti yang selalu gue omongin bahwa siniar sehari-hari ini bakal ngebahas banyak hal yang lagi rame dan banyak diomongin dan banyak terjadi di sekitar kita, sedang isunya lagi panas, lagi hangat dan lain-lain. Nah, kebetulan beberapa episode lalu atau episode sebelumnya itu banyak banget tuh kebijakan publik, politik, kemudian hukum, terus kemudian soal apalagi ya kemarin ya, polemik ya, problematika dunia artis gitu-gitu juga sering kita angkat di siniar ini gitu ya, dan banyak sekali konspirasinya. Kemudian memang nggak semua juga keangkat juga memang, jadi ada banyak hal yang rame, mungkin kalian pernah lihat banyak hal rame tapi nggak keangkat di sini karena menurut gue nggak punya perspektif soal hal itu dan gue nggak bisa ngomentarin. Nah, kebetulan yang bakal kita bahas di episode kali ini, episode terbaru Siniar Sehari-hari, itu berkaitan dengan sesuatu yang kayaknya rame di minggu ini, di pekan ini, atau bahkan dari minggu lalu, atau bahkan dari awal bulan April 2022, yaitu soal update atau pembaruan soal kebijakan mudik di tahun 2022. Nah, ini seru soalnya. Kenapa? Karena mudik atau pulang kampung itu udah sangat dirindukan oleh banyak orang ya. Tahun 2022 ini jadi kayak pengobatnya. Kemarin-kemarin kalau lu ingat semua, kita kan banyak terhalang oleh banyak kejadian kayak COVID, kemudian kebijakan pemerintah yang menghalangi kita untuk bisa pulang kampung di hari raya keagamaan, baik itu Idul Fitri, baik itu Idul Adha, baik itu Natal, baik itu hari raya yang lain. Tapi ada yang berbeda nih di kebijakan tahun 2022. Jadi tahun yang kayaknya berbeda sekali dari tahun-tahun yang lalunya. Tapi nanti kita bahas deh gimana detailnya. Intinya sebelum kita jauh melangkah, sebelum kita membahas lebih jauh gitu, gue mau coba nge-review dulu bahwa sebenarnya kebijakan mudik ini bukan sekali ini doang muncul di permukaan atau di masyarakat ya. Jadi sebelumnya pernah dibahas di rapat terbatas kabinet, itu waktu itu kalau nggak salah 27 Februari 2022, dibahas oleh beberapa menteri yang di situ lagi rapat terbatas biasa gitu kan, mereka ngebahas soal
update kasus corona di Indonesia tahun 2022. Di situ ada ada Menko biasa, terus kemudian ada menteri terkait yang dimana salah satu isu bahasanya adalah bagaimana progres dari penanganan COVID di Indonesia terutama di periode tersebut. Nah, disampaikan oleh Menteri Kesehatan waktu itu, Pak Budi Gunadi, bahwa ada satu potensi yang akan bisa muncul di masyarakat terkait dengan perizinan untuk pulang kampung seperti perayaan Hari Raya Idul Fitri seperti biasanya. Kenapa? Karena di situ ada laporan banyak bahwa kasus COVID melandai, kemudian vaksinasi meningkat dan lain-lain sebagainya. Dan memang itu yang terjadi secara data, basic on dari pelaporan Kementerian Kesehatan itu terjadi. Dan itu merupakan sebuah sinyal yang cukup positif ya, cukup baik bagi kita untuk melihat bahwa sudah ada penurunan COVID dan sudah ada pengelolaan COVID yang lebih baik. Nah, di kala itu, kalau nggak salah ingat ya, jadi Kementerian Kesehatan itu menyatakan begini. Jadi kita akan punya perbedaan nih, perbedaan implementasi kebijakan di tahun ini 2022. Yaitu kalau semuanya lancar, semuanya aman, semuanya beres gitu intinya, itu kita akan berhari raya itu dengan situasi yang berbeda. Terus ada tambahnya tuh, kalau Pak Menko mengizinkan. Nah itu ada kalau Pak Menko mengizinkan. Nah jadi Menko yang dimaksud ya jelas kalau nggak Menko Marinvest sebagai koordinator COVID di Jawa Bali, atau Menko Perekonomian yang merupakan koordinator pengelolaan COVID di area luar Jawa. Nah, kan masih potensi mudik, jadi kondisinya balik seperti normal. Kemudian ternyata mulai dari Februari, Maret, April, walaupun Omikron masih banyak ya sebenarnya di bulan-bulan kemarin itu ya, tapi ternyata benar-benar melandai Pak. Jadi kasus Omikron itu peningkatannya dan puncaknya nggak selama Delta kan agak lama ya, walaupun Omikron menjangkitnya sangat cepat, tapi penyembuhannya lebih cepat. Jadi akhirnya puncaknya hanya tinggal menunggu waktu untuk turun dan lebih cepat tentunya, sehingga kita di bulan April ini sudah mengalami penurunan yang sangat signifikan untuk Omikron. Ini FYI aja, di kantor gue juga bulan-bulan Februari ya kalau nggak salah, pas gue kena itu Februari kalau nggak salah. Februari itu kasus COVID-nya memang tinggi dan mencapai puncak-puncaknya, tapi sampai sekarang itu udah habis-habis, jadi nggak ada lagi, dan justru malah lebih kuat orang-orangnya. Dapat booster, kemudian biasanya mereka rata-rata sudah vaksin 2 kali dan sudah sembuh dari COVID. Nah artinya itu punya kekebalan yang berlapis-lapis gitu ya untuk COVID. Nah walaupun kita tahu di dunia sedang berkembang juga, di Cina juga sedang ada yang lockdown lagi, tapi at least kita lihat di lokal Indonesia membaik ya kondisinya seperti itu, sehingga bisa dikatakan potensi mudik yang disampaikan oleh Menkes Budi kemarin itu cukup bisa direalisasikan, cukup logis untuk direalisasikan pada tahun 2022 ini, terutama di masa Lebaran ya 2022. Nah, selain itu memang genjotan vaksinasi. Kalau lu ingat pernah kemarin ada berita bahwa Indonesia itu sebenarnya sudah bisa dikatakan herd immunity karena kita sudah mencapai 70%-an vaksinasi ya, dosis pertama apa kedua ya, intinya 70% lah vaksinasi, yang itu merupakan syarat dari WHO untuk dikatakan sebuah populasi itu sudah herd immunity. Dan di situ artinya kita sudah mencapai 2 vaksinasi yang oke gitu. Nah dikejar nih sekarang boosternya atau vaksin ketiganya, kalau nggak salah pakai Moderna, Pfizer sama AstraZeneca. Nah buat informasi buat lu juga, bahwa di tempat gua juga itu sudah sampai 80%. Itu samplingnya ya. Jadi kalau tempat gua 80%, kemungkinan tempat lain juga angkanya hampir sama. Mungkin turun-turun paling 50 atau 60%-an. Artinya itu sudah cukup tinggi untuk sebuah populasi mendapatkan booster. Dan itu menjadi sebuah penguat dalam tanda kutip bagaimana kita sudah bisa menjalankan mudik yang berbeda seperti yang kata Pak Menkes Budi. Jadi klausulnya kan 2. Kalau kondisi membaik atau ada dan ada izin dari Menko gitu ya. Nah, klausul pertama sudah terpenuhi. Kondisi membaik, COVID menurun, vaksinasi meningkat, booster sudah dikejar dengan baik dan sudah terkendali lah intinya gitu. Nah, tinggal Menko-nya nih sekarang gimana. Nah, itu nanti kita akan bahas di belakang.
Itu untuk update-nya. Tapi kita akan coba mundur lebih belakang lagi, bagaimana kita punya bagaimana kondisi seperti sekarang itu jadi kerasa beda. Padahal kan sebenarnya kalau boleh dibilang ya, Lebaran kemudian Natal terus atau liburan-liburan besar kita itu kadang-kadang kan ya udah lewat gitu aja gitu ya, atau ya udah berlangsung aja ya. Kalau Lebaran kita pulang kampung, kalau Natal kita pulang kampung, kemudian kerja lagi, udah gitu aja. Tapi sekarang kenapa bisa agak berbeda? Karena kita tahu bahwa sejak 2 tahun terakhir, yaitu mulai 2020 kemudian 2021, kita tuh cenderung serba terbatas. Kita masuk ke fase new normal yang semuanya berubah ya situasi, bahkan karena kita tahu Maret 2020 itu COVID pertama kali masuk di Indonesia, menyebar. Itu masih generasi pertama tuh COVID, menyebar sampai di ujung 2021, bahkan masuk ke 2022 masih ada juga COVID. Itu yang membuat bahwa 2020 dan 2021 itu ada pelarangan kegiatan massal yang banyak melibatkan banyak orang gitu ya, untuk bermobilisasi, yaitu contohnya mudik. Itu dilarang sekali. Dan juga ibadah keagamaan juga dilarang, bahkan dilarang oleh pemerintah, kayak sholat id gitu misalnya, terus ibadah ke tempat ibadah lain kayak gereja kemudian, dan intinya yang mengumpulkan banyak orang itu dilarang sekali. Dan sekarang sudah berubah, Pak. Jadi sekarang sudah menurun, sehingga itu bisa dikatakan bisa diperbaiki atau membaik dan kembali ke situasi semula. Sempat juga waktu itu 2020 ya kalau nggak salah, atau 21 gue lupa, ASN dan juga pegawai BUMN serta personil TNI dan Polri itu yang dalam tanda kutip diminta untuk tidak mudik dulu, atau menjadi teladan buat orang-orang lain biar mereka nggak mudik atau memenuhi jalanan. Dilarang mudik dan nggak boleh mudik, sehingga ya akhirnya jelas lah banyak yang kangen, banyak rindu. 2020 itu kalau nggak salah gue pernah ada project bikin kayak video atau kayak konten gitu untuk meningkatkan atau mengobati kerinduan orang atau pegawai di kantor gua untuk ketika mereka nggak bisa mudik gitu karena corona. Jadi karena tradisinya 19 ke belakang itu mereka bisa mudik dengan bebas, tiba-tiba 2020 di-cut, nggak boleh mudik, kan pada kangen ya, pada khawatir kok ini nggak bisa mudik nih gitu. Bahkan gue ingat di awal Ramadan tahun 2020 itu, sebelum Ramadan bahkan mereka itu udah pada galau, udah pada kayak punya insting, kayaknya nggak bisa Ramadan kayak biasanya, kayaknya nggak bisa mudik kayak biasanya. Ternyata benar 2020 terjadi. 2021 yang diharapkan bisa membaik ternyata belum juga membaik. Nah akhirnya 2022 inilah jadi dalam tanda kutip pelampiasannya gitu. Nah sebenarnya banyak masyarakat juga yang 2020-an itu atau 2021 itu tetap mudik, artinya colongan gitu ya. Dan itulah yang justru lebih berbahaya ketika itu dibiarkan. Jadi ketika ada satu yang dilarang kemudian yang lain tetap membludak, itu yang berbahaya karena akan menimbulkan banyak hal yang lebih buruk nantinya. Nah hal lebih buruknya itu justru jelas kelihatan ya. Jadi menimbulkan ledakan kasus baru di Indonesia yang itu sangat bisa dilihat patternnya atau polanya gitu ya. Jadi setiap ada liburan, entah liburan tengah tahun maupun akhir tahun, pasti setelah liburan itu akan naik lagi kasusnya. Dan itu sering sekali dipetakan oleh Kementerian Kesehatan, yang dimana saat ini memiliki leader atau menteri seorang saintis ya. Jadi dia melihat, oh gini ya trennya, dan memang terlalu terjadi. Itulah yang sangat-sangat diantisipasi pemerintah, sehingga 2020 dan 2021 itu dikendalikan sekali. Udah dikendaliin aja udah masih kayak gitu, apalagi dibiarin gitu atau dilepas aja gitu, pasti akan lebih berbahaya. Dan kalau gue rasa ya, dengan culture Indonesia, dengan komunitas yang kuat dari Indonesia yang karakteristiknya adalah komunal, Indonesia ini memang membutuhkan pulang kampung gitu ya, membutuhkan orang untuk pulang ke kampungnya, untuk kembali ke masyarakat awal gitu lah ya, dimana dia dulu hidup, dia dulu menghabiskan waktu. Karena ketika bekerja mereka akan terbatas sekali kan waktunya, dan memang itu sangat dibutuhkan. Banyak yang kangen, banyak yang pengen ketemu sanak saudara, banyak pengen ketemu orang tua dan lain-lain. Seperti itu histori dari perbedaan atau nuansa yang kita rasakan di minggu-minggu inilah. Ini minggu-minggu yang sangat berbeda cuy. Bahkan kalau nggak salah ya,
beberapa orang udah duluan balik kampung untuk menghindari puncaknya di tanggal 29 kan, kalau nggak salah Lebaran itu ditetapkan 2 Mei ya, 2 Mei atau 1 atau 2 Mei gitu. Dan banyak orang yang udah duluan untuk pulang gitu untuk menghindari puncak-puncaknya di tanggal-tanggal sebelumnya 29, 28 dan 30-an. Nah itu jadinya situasinya jadi kayak wih, ini kayak vibes-nya balik lagi nih ke 2019 ke belakang gitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya pemerintah itu membuat kebijakan terkait dengan tahun 2022 ini, terutama pengelolaan mudik, itu akhirnya keluar secara resmi melalui surat keputusan bersama yang dikeluarkan oleh kementerian. Awalnya masih isu bro, masih apa kayaknya ada deh cuti bersama lagi gitu kan. Kita lihat di kalender kita tuh awalnya cuti lebaran hanya, atau libur lebaran itu cuma 2 dan 3 Mei ya. Itu memang hari yang ditetapkan untuk lebaran. Nah, biasanya kan ada tambahan H- atau H+. Nah, kemudian ternyata benar-benar diberikan H- atau H+ itu. Jadi lebih panjang gitu. Nah, gue akan coba membacakan dari Detik ya, Detik, dimana di sini di Detik News yang ditulis pada 7 April 2022, ini masih awal bulan ini, itu beritanya bertajuk libur lebaran 2022 berapa hari dan begini hitungannya usai ada cuti bersama. Nah, awalnya tadi 2 dan 3, kemudian ada cuti bersama. Gimana sebenarnya? Saya akan bacakan coba. Jakarta, libur lebaran 2022 berapa hari mulai kerap ditanyakan banyak orang. Libur lebaran 2022 itu berapa hari? Oh, gitu. Kalimatnya kurang baik nih. Hal ini muncul setelah pemerintah mengumumkan jadwal libur lebaran serta cuti bersama 2022. Pemerintah juga sudah menerbitkan surat keputusan bersama atau SKP Menteri Agama nomor 375 tahun 2022, Menteri Ketenagakerjaan nomor 1 tahun 2022, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpar RB ya, nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas SKP Menak, Menaker, dan Menpan RB nomor 963 tahun 2021, nomor 3 tahun 2021, dan nomor 4 tahun 2021 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2022. Jadi historinya sebelum adanya kebijakan baru ini, tahun 2021 itu sudah ditetapin liburnya itu kapan aja. Itu kayaknya di akhir tahun ya. Kemudian baru keluarlah yang terbaru ini untuk menghapus atau menganulir kebijakan yang lama. Jadi ada 3 kementerian yang terlibat, Agama, Ketenagakerjaan, dan Menpar RB ya. Menambahkan cuti bersama 2022 sehingga lampiran keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran. Nah, diketahui tahun ini menjadi tahun perdana mudik lebaran setelah pandemi corona melanda. Pemerintah memperkirakan ada 85 juta orang yang akan mudik ke berbagai daerah di seluruh Indonesia. Nah, ini seperti yang tadi kita bahas ya. Jadi tahun ini tuh jadi kayak beda karena pemerintah mulai membuka lagi keran dari cuti mudik lebaran sehingga orang baru bisa bepergian gitulah, kembali ke kampung halaman untuk melakukan pulang kampung gitu. Nah, ini rinciannya itu libur lebaran 2022 berapa hari, ini rinciannya. Merujuk SKP 3 Menteri, total libur lebaran 2022 berjumlah 10 hari. Lumayan cuy, 10 hari ya. Masa libur lebaran dan cuti bersama ini termasuk juga libur hari Sabtu dan Minggu. Berikut rinciannya. Rinciannya gini, 29 April 2022 yang berarti harusnya 2 hari sejak siniar ini muncul ya, itu cuti bersama. Kemudian 30 April sampai 1 Mei 2022 itu libur Sabtu Minggu. Kemudian 2 dan 3 Mei 2022 itu libur nasional. Jadi bukan cuti bersama, libur nasional Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. 4 sampai 6 Mei 2022 itu cuti bersama lagi. Dan terakhir 7 sampai 8 Mei itu libur Sabtu Minggu. Jadi ada 2 kali Sabtu Minggu, kemudian cuti bersama ada 2 juga, dan 1 libur nasional Hari Raya Idul Fitri. Jadi itu yang menjadi fokus kita. Nah, di sini pemerintah ada skrip dari Presiden Jokowi yang menyatakan begini. Pemerintah telah menetapkan libur nasional Hari Raya Idul Fitri itu pada 2 dan 3 Mei dan juga menetapkan cuti bersama Idul Fitri yaitu 29 April, 4, 5, dan 6 Mei 2022. Keputusan mengenai cuti bersama diatur lebih rinci oleh keputusan bersama oleh menteri-menteri terkait. Nah, itu ya, oleh Sekretariat Presiden.
Jokowi mengatakan cuti bersama ini dapat digunakan untuk bersilaturahmi dengan orang tua dan keluarga di kampung halaman. Kendati demikian, Jokowi mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Jadi ini yang disampaikan, namun perlu saya tegaskan bahwa pandemi belum sepenuhnya selesai. Kita semua harus selalu waspada, bersegeralah melengkapi vaksin booster, harus tetap menjalankan protokol kesehatan secara disiplin dan harus selalu bermasker pada saat di tempat umum atau dalam kerumunan, ujar Jokowi. Nah ini dorongan dari pemerintah bahwa diminta untuk masyarakat tuh segera booster ya, menjadi salah satu. Nah ini setelah mengumumkan libur Lebaran 2022 beberapa hari yang lalu, Jokowi juga memberikan pesan supaya masyarakat yang hendak mudik tahun ini melaksanakan vaksinasi booster dalam hal ini sebagai salah satu syarat berpergian di masa mudik Lebaran. Nah, diperkirakan itu akan ada 85 juta orang yang akan mudik tahun ini. 85 juta ini nggak tahu ini data dari mana, tapi itu cukup besar ya. Dari jumlah tersebut 14 juta pemudiknya asalnya dari Jabodetabek pusat ini ya, dan hampir separuh dari mereka mudik menggunakan kendaraan pribadi. Pemudik dari Jabodetabek diperkirakan 14 juta orang yang akan menggunakan kendaraan pribadi diperkirakan 47%. Lumayan. Jokowi mengatakan pemerintah akan memberikan pelayanan terbaik untuk warga yang mudik. Pemerintah ingin warga mudik dengan selamat dan nyaman. Oke, the end of the news. Ya, sudah berakhir ini halaman 2 ada nih. Halaman 2 ini ngomongin soal sebentar. Oke, kalau bisa di scroll. Nah, ada juga. Nah, ini yang menjadi salah satu yang akan kita bahas nanti, tapi kita akan simpan dulu. Berikutnya itu kan tadi dari libur lebarannya dari kapan dan berapa lama gitu ya. Nah, tapi ada juga update dari salah satu kementerian yang mengizinkan anggotanya untuk mudik yang sebelumnya dilarang ya. Kemarin kan 2020 dan 2021 kalau nggak salah ASN, BUMN dan juga TNI Polri itu dilarang mudik. Nah sekarang Menpan RB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi, Reformasi Birokrasi itu mengizinkan PNS untuk mudik sebelum dan sesudah libur Lebaran. Jadi makin dibuka lagi kerannya. Dan di sini gue akan bacakan dari Kompas, SE dari Kementerian terkait dengan ASN boleh cuti sebelum atau sesudah masa libur Lebaran 2022. Jakarta, kompas.com. Ini ditulis kapan nih? Ditulis 14 April, barusan. Lumayan ya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo menaikkan surat edaran atau SE nomor 13 tahun 2022 tentang cuti pegawai aparatur sipil negara selama periode libur nasional dan cuti bersama Idul Fitri 1443 Hijriah. Aturan ini membolehkan ASN mengambil cuti pada sebelum dan setelah masa libur nasional dan cuti bersama Idul Fitri 2022 yang ditetapkan pemerintah. Lebih longgar ya berarti ya. Nah, dilansir dari salinan lembaran SE tersebut, disebutkan bahwa pejabat pembina kepegawaian atau PPK atau pejabat yang diberikan delegasi kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di lingkungan instansinya pada saat sebelum atau sesudah periode libur nasional diizinkan. Kemudian dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan kelancaran pelayanan publik, pemberian cuti tahunan sebagaimana dimaksud itu dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, dan jumlah pegawai dari masing-masing instansi. Nah, dalam SE tersebut diatur juga protokol perjalanan. Nah, ini beberapa ya, perjalanan ke luar negeri ataupun di dalam negeri. Memahami status risiko penyebaran COVID di daerah asal atau daerah tujuan. Kemudian memahami peraturan kebijakan mengenai pemberlakuan pembatasan atau PPKM oleh Menteri Dalam Negeri. Kemudian memahami kriteria persyaratan protokol perjalanan ditetapkan oleh satuan atau Satgas COVID. Mematuhi protokol kesehatan ditetapkan pemerintah atau Kementerian Kesehatan. Kemudian mematuhi penggunaan platform Peduli Lindungi. Seperti itu yang ditetapkan oleh Kementerian Pan RB ya. Dan di situ sementara dalam rangka menjamin terlaksananya aturan pada SE nomor 13 ini, PPK pada instansi pemerintah diminta menetapkan pengaturan teknis dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan di lingkungan instansi masyarakat dengan mengacu hal-hal yang disebutkan pada SE ini. Seperti itu. Oke, itu singkat saja sih sebenarnya. Jadi ini salah satu sampel bahwa ternyata sudah ada kelonggaran yang lebih besar gitu ya
yang merupakan salah satu keleluasaan bagi kita dalam hal ini aparatur negara ya, itu bisa mudik gitu ya, bisa mudik atau bisa menikmati momen-momen Lebaran. Nah, gimana ramainya kasus ini atau isu ini itu memang sudah diperkirakan datang karena udah mendekati masa-masa hari libur, dan di situ seperti yang kita tahu di atas bahwa Presiden Jokowi itu membolehkan mudik ya, dengan catatan mewanti-wanti agar masyarakat selalu berhati-hati. Kemudian salah satu kebijakan yang cukup populer ya, ini kebijakan populer dari pemerintah adalah menurunkan THR, gaji, ASN, TNI Polri pada 13 April kemarin. Itu menjadi pendorong daya beli masyarakat di tengah sulitnya bahan pokok, terutama minyak goreng, terus kemudian bahan-bahan pokok yang lain, gula dan lain-lain. Nah, seperti yang gue sampaikan di depan tadi barusan, bahwa masyarakat sebenarnya sudah mulai mudik di sebelum 28, 29 dan 30 April atau puncaknya nanti ya. Dan memang itu kayaknya salah satu hal yang cukup diperlukan deh, karena beberapa hari kemarin gue udah dengar bahwa banyak kemacetan sudah mulai terjadi di beberapa ruas tol, dan itu salah satu efek dari kebijakan mudik yang dibuka besar-besaran tahun ini gitu ya. Nah, mudik tahun ini tuh memang akan banyak jutaan mobil dan motor yang akan digunakan ya untuk moda transportasinya, dan memang itu kayaknya sebuah keniscayaan, dan memang vibes-nya akan balik ya, kayak balik di tahun-tahun 2019, macet kayak, kemudian tiket naik kayak, terus banyaknya potensi laka gitu, pasti bakal muncul lagi, dan memang itu akan selalu terjadi. Dan makanya tadi Presiden menyatakan bahwa harus hati-hati. Dan selain itu, selain cuti bersama yang sudah ditetapkan sampai tadi 6 Mei ya, 6 Mei, 78 hari Minggu, Sabtu Minggu, kemudian kita balik kerja 9 Mei, peraturan-peraturan itu juga banyak dibuat oleh pemerintah untuk mengetatkan gitu. Sebenarnya pemerintah mengizinkan, tapi juga memberikan pengetatan supaya apa? Supaya pertama, mudiknya lancar, tidak ada gangguan sana sini yang tidak penting gitu ya. Kedua, bisa balik kerja lagi pada saat momen cuti bersamanya habis. Ketiga, sudah jelas bahwa kita masih berjuang melawan COVID gitu, jadi supaya COVID-nya tetap terkendali. Nah, beberapa peraturan yang ditetapkan pemerintah itu gue baca kembali ya dari Kompas yang tadi gue udah baca, dari Detik yang gue udah baca, yaitu seperti ini. Jadi bagi pelaku perjalanan dalam negeri dari dan ke daerah di seluruh Indonesia, baik dengan moda transportasi pesawat, kereta, bus, kapal, dan kendaraan pribadi, harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, sudah vaksin ketiga atau booster dan tidak perlu menunjukkan hasil negatif screening COVID. Jadi udah nggak perlu lagi antigen, nggak perlu lagi PCR, yang penting udah booster. Dibuktikan lewat sertifikat vaksin yang ada di aplikasi Peduli Lindungi. Vaksin kedua wajib menunjukkan hasil, kalau cuma sampai vaksin kedua itu wajib menunjukkan hasil negatif rapid test 1 kali 24 jam atau tes PCR 3 kali 24 jam 3 hari sebelumnya. Kalau masih vaksin pertama berarti wajibnya PCR 3 kali 24 jam ya, berarti 3 hari sebelumnya. Nah, kalau tidak atau belum vaksin dengan alasan medis, wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit dan hasil tes negatif 3 hari sebelum mudik. Untuk anak usia di bawah 6 tahun tidak wajib vaksin dan tidak wajib menunjukkan hasil rapid test negatif ataupun PCR, namun wajib ada pendamping memenuhi persyaratan perjalanan. Itu soal prokes. Jadi soal prokes yang jelas ditambahi tetap menggunakan masker, tetap rajin cuci tangan, tetap menjaga jarak, tetap membatasi mobilitas dan lain-lain. Itu harus tetap dipegang untuk menghindari kenaikan COVID-nya. Nah, dari sisi teknis ya, dari sisi pengaturan kendaraannya, kalau nggak salah ada peraturan ganjil genap yang mulai diimplementasikan 25 April. Nah, ini khusus untuk yang perjalanan darat. Kita tahu bahwa tol Trans Jawa sekarang kan sudah dari mulai Banten sampai ke Jawa Timur gitu, jadi udah panjang banget. Nah, ini mulai diatur nih sekarang. Nah, ini detailnya gini, 25 April jam 11 sampai jam 13 itu mulai diberlakukan ganjil genap di tol, di ruas tol Cikampek terutama. Jadi di situ. Nah, kemudian untuk selanjutnya di 26 April jam 11 sampai jam 13 itu dilanjutkan tol Cikampek sampai gerbang tol di Jawa Barat. Jadi Cikampek itu kan gerbang tolnya kan ada di ujung ke ujung gitu ya. Jadi
mulai 26 April itu hari Selasa ya berarti ya, itu mulai diimplementasikan ganjil genap berupa mulai jam 11 sampai jam 13. Kemudian terakhir mulai tanggal 27 April itu berarti besok hari Rabu itu jam 10 sampai jam 17, bahkan ini lebih panjang. Ini kayaknya udah mulai vibes-nya mudik nih. Dari tol Cikampek sampai tol Kali Kangkung, itu Jawa Tengah Pak. Itu mulai ganjil genap. Jadi kayak udah ganjil genap semua itu nanti. Dan seterusnya gitu ya. Nah, selain itu pengaturan dari kepolisian juga diterapkan nih. Yaitu kepolisian tuh kalau nggak salah gue dengar memasang pasukan sniper yang merupakan antisipasi untuk kejahatan jalanan yang dipasang di sepanjang perjalanan menuju Pelabuhan Merak, Banten ya. Jadi ini dilakukan oleh Polres Cilegon. Juga di Polda Sumbar itu juga melakukan hal serupa. Jadi untuk mengantisipasi. Nah, kayaknya kemarin juga selewat di beberapa tempat, di tempat gua ya. Itu jadi intinya banyak juga pengaturan lalu lintas. Kalau misalnya tadi kan ganjil genap tuh, kalau misal ketahuan kita salah ngambil tol atau salah ngambil jam, artinya ketika itu plat nomor kita nggak sesuai dengan ganjil genapnya hari, itu kita nggak akan disuruh putar balik Pak. Kita hanya disuruh keluar tol untuk mengikuti ruas jalan normal, karena nggak akan ada putar balik lah ini gitu. Nah itu yang menjadi poin pentingnya. Jadi buat lu semua yang mungkin mudik naik motor atau mudik naik kendaraan pribadi dan mobil mungkin, jadi perlu diperhatikan itu ya. Jadi lu perlu tahu. Oke. Nah, sebenarnya kebijakan mudik saat ini, kalau gua rasa ya, itu merupakan salah satu kebijakan yang bagus dan tepat sih. Kebijakan yang populis dan populer. Nah, kenapa seperti itu? Pertama jelas kebijakan ini dibuat based on data, sesuai dengan data trending dari COVID-19 yang konsisten melandai kan, turun terus gitu kan, turun dan bahkan akhirnya bisa membaik kondisi. Nah itu merupakan kebijakan yang cukup tepat gitu ya di lingkungan pemerintah, karena bukan kebijakan yang bersifat impulsif, tapi justru lebih bersifat database gitu ya. Itu bagus sekali. Yang kedua, kebijakan ini ketika diambil kayaknya bakal bisa menjadi salah satu tools untuk memperbaiki trust issue kita ke pemerintah, trust issue masyarakat ke pemerintah. Trust issue kita ini berkaitan dengan bagaimana kita memandang pemerintahan kita saat ini, dan itu memang masih sering terjadi trust issue karena beberapa hal ya, kayak penggunaan anggaran dan juga penanganan beberapa kasus. Tapi dengan kebijakan ini at least memperbaiki lah ya gitu, walaupun tidak menyembuhkan seluruhnya. Nah, berarti kalau gitu sebagai warga negara kita ya, masyarakat itu perlu saling mendukung ya, saling bahu-membahu mendukung pemerintah untuk untuk menjalankan kebijakan ini bisa implementatif dan bisa baik hasilnya nantinya gitu ya. Dan yang perlu terus diingat ini buat kita semua nih, baik lu ya ataupun yang mungkin dengerin mau mudik maupun nggak mudik, kayaknya perlu tetap diingat bahwa kita perlu terus menjaga konsistensi Pak dalam menjalankan perilaku protokol kesehatan terkait COVID-19. Tadi kan udah diberitahu ya, kalau bisa booster, kalau nggak bisa booster ya tracing, artinya tes PCR atau antigen. Kalaupun sampai nggak bisa juga, itu kalau bisa menunjukkan surat keterangan dokter gitu ya. Dan itu memang diperlukan sepertinya. Gue nggak tahu sih sekarang kondisi saat ini ya di terminal Bandara Soekarno-Hatta, kemudian di stasiun-stasiun kayak Stasiun Senen, Stasiun Gambir itu seramai apa, tapi kayaknya sih bakal ramai di beberapa hari ke depan ya. Jadi lu perlu terus menjalankan protokol gitu ya, pakai masker, bawa hand sanitizer, rajin cuci tangan, menjauhi kerumunan, walaupun tetap akan berkerumun jatuhnya ya. Nah itu kita harus tetap kerjasama, karena kenapa? Supaya tidak ada lonjakan kasus after party tuh. Ini kan kita lagi party nih, kita lagi bereforia ya setelah 2 tahun kita dibelenggu atau dihalangi untuk bisa bertemu dengan sanak saudara. Nah ini mulai dibuka lagi ya, kalau bisa kita tetap tetap bisa menjaga kondisi biar tidak pecah gitu ya. Nah
Dan selanjutnya kita perlu tahu bahwa di dalam penanganan mudik ini itu kan tadi gue sebut di depan banyak bisa potensi laka, potensi kecelakaan. Dan kita harus tetap hati-hati dalam berkendara, Pak. Dalam berpergian dimanapun ya, mau lu mudik maupun enggak, itu perlu diperhatikan. Karena kalau enggak ya bisa jadi resikonya balik ke kita lagi gitu. Entah itu soal COVID, entah soal keamanan berkendara dan lain-lain. Semoga itu tidak menjadi halangan kita lah dalam mudik saat ini. Nah, terakhir gue mau mencoba untuk semoga kebijakan ini bisa terus dijalankan. Ya, karena kalau saat ini sukses, kayaknya gue melihatnya ini merupakan sampling dari kebijakan kita ke depannya. Jadi kalau ini sukses, kemungkinan untuk Lebaran atau liburan-liburan lain kayak Natal dan lain-lain itu bisa di copy dan juga akhirnya kan enak gitu kan. Jadi yang dapat manisnya semua penduduk, semua lapisan masyarakat, semua individu di Indonesia, dan itu bagus. Dan itu perlu kita duplikasi terus, dan makanya kita perlu konsisten sekarang. Skrupnya kudu kencang gitu. Kita boleh senang sekarang, boleh bereufori sekarang, tapi kita tetap kudu ingat bahwa kita tetap harus waspada supaya kebijakan baik semacam ini bisa diduplikasi di periode-periode berikutnya, seperti itu. Oke, mungkin itu dulu siniar kita pada episode kali ini ya. Jadi ini merupakan siniar 2 episode terakhir ya. Jadi semoga di siniar kita pada episode berikutnya kita bisa ketemu dengan kondisi yang lebih baik dan kita bisa membahas sesuatu yang lagi rame dan lagi dibicarain banyak orang. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.